Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirae Asset Sekuritas. Ya, IHSG ditutup menguat signifikan di level 6.900-an, pemirsa. Untuk membahasnya, prospek saham Bank Big Cap ini kami sudah bersama dengan Muhammad Nafan AJ Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas. Mas Nafan, apa kabar? Ya, kabar saya baik, Bapak Pi. Alhamdulillah, senang mendengar Anda dalam keadaan sehat. Oke, kalau kita lihat IHSG akhirnya rebound ya, atau ditutup menguat hari ini begitu saat konflik Rusia dan Ukraina akhirnya memanas. Apa yang membuat investor akhirnya tetap confident ini untuk masuk pasar? Dan sejauh apa pengaruh APBN ini untuk memicu optimisme kita? Oke, baik. Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya penguatan IHSG pada hari ini mendapatkan katalis positif daripada kinerja penguatan indeks secara global, terutama di regional Asia. Sebab pada waktu itu kan di Amerika Serikat ditutup terdepresiasi ya untuk kinerja Wall Street. Sepertinya para pelaku pasar kalau menurut saya agak mengapresiasi ya, misalkan kebijakan daripada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, misalkan dalam rangka untuk memberikan sanksi ya terhadap perbankan Rusia, misalkan VB Bank maupun juga bank militer Rusia, dengan tujuan agar supaya bisa menekan postur militer Rusia, katakanlah dalam rangka untuk melancarkan invasi Ukraina tersebut. Bisa saja hal tersebut ini mencerminkan ini untuk sebagai langkah pencegahan daripada kebijakan unilateralisme Rusia terhadap Ukraina, misalkan dengan melancarkan agresi militer begitu. Kemudian kalau misalkan kita melihat daripada data domestik ya, sejauh ini juga para pelaku pasar mengapresiasi ya adanya kinerja APBN di Januari ya pada tahun 2022 itu mengalami surplus sebesar 28,9 triliun. Jadi surplusnya APBN tersebut ini kalau menurut saya mencerminkan adanya prospek pemulihan ekonomi Indonesia ya, yang memang menunjukkan tingkat yang progresif begitu. Padahal sebelumnya ya, kalau misalkan jika dibandingkan dengan Januari tahun lalu itu mengalami defisit sebesar 45,5 triliun rupiah begitu ya, sehingga para pelaku pasar melihat bahwasannya komitmen pemerintah dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang berkesinambungan itu juga turut meningkatkan risk appetite ya dari para pelaku investor tersebut untuk masuk ke pasar modal khususnya di tanah air begitu ya. Sembari juga para pelaku pasar juga mengapresiasi berkaitan dengan kinerja data makroekonomi domestik lainnya, misalkan seperti surplusnya neraca perdagangan, surplusnya transaksi berjalan, kemudian juga surplusnya neraca pembayaran itu misalnya. Itu juga menunjukkan bahwasannya ketahanan ekonomi bangsa kita juga kuat dan resilient gitu ya, menghadapi daripada berbagai global uncertainty, kalau menurut saya seperti itu. Oke, nah ini dengan normalisasi kebijakan moneter Amerika, apakah data ekonomi Indonesia, surat utang negara hingga investor domestik ini efektif jadi daya tahan kita? Oke, kalau menurut saya memang kebijakan the Fed dalam menjalankan contractionary monetary policy tersebut itu kalau menurut saya merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya, karena kalau kita melihat daripada kinerja pertumbuhan kinerja inflasi di Amerika Serikat itu menunjukkan tren yang sangat positif. Kalau nggak salah per Januari itu di kisaran 7,5% untuk US CPI. Sementara itu juga nanti ketika kebijakan tapering tersebut sudah katakanlah berakhir ya pada Maret nanti kan the Fed akan paling cepat akan menerapkan kebijakan kenaikan tingkat suku bunga acuan minimal sebesar 25 basis point. Yang penting selama the Fed tidak menjalankan kebijakan pengetatan moneter yang sifatnya ultra agresif gitu, misalkan dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan secara agresif misalkan di 50 basis point atau di atasnya, maka dari itu saya pikir
hal tersebut tentunya bisa mengurangi resiko gejolak di pasar modal khususnya begitu kalau menurut saya. Dan juga di sisi lain juga sebenarnya kalau kita melihat daripada ketahanan pasar maupun juga ketahanan ekonomi yang terjadi di tanah air, misalkan kalau menurut saya selama pemerintah bisa menjaga stabilitas inflasi secara domestik, begitu kemudian juga di sisi lain juga kinerja current account Indonesia yang masih menunjukkan hasil yang progresif, misalkan dengan menunjukkan hasil yang surplus, misalkan, dan juga di sisi lain juga didukung oleh berbagai kinerja data makroekonomi yang positif pula. Kalau menurut saya ini tentunya bisa mengurangi terjadinya potensi daripada capital outflow gitu yang dialami oleh pasar modal di tanah air begitu. Oke, baik. Dengan pengaruh pengetatan The Fed ini, Anda melihatnya pengaruhnya pada inflow asing ke saham-saham big cap seperti apa, Mas Nafan? Sebenarnya sih kalau secara garis besar kita mengalami net flow asing di atas 19 triliun. Kalau saya ingat ya begitu ya, dan juga di sisi lain sebenarnya juga para pelaku pasar juga tentunya juga telah mengapresiasi ya, misalkan untuk kinerja di sektor perbankan, baik itu secara net income maupun juga net interest income maupun juga net income ini juga mengalami kinerja yang positif begitu, dan hal ini juga dipengaruhi oleh adanya faktor improvisasi daripada penekanan pengurangan beban daripada NPL itu sendiri misalkan, kemudian juga di sisi lain juga berkaitan dengan peningkatan likuiditas dari perbankan itu sendiri, bahkan juga lihat dari pemulihan ekonomi pun juga ini juga memberikan katalis positif terhadap hal yang namanya kinerja pertumbuhan kredit di sektor perbankan begitu ya. Jadi kalau saya pikir memang hal tersebut tentunya juga membuat kinerja daripada sektor perbankan pada khususnya maupun juga pada indeks IHSG secara umumnya itu mengalami apresiasi, karena kalau kita itu tadi hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kinerja apresiasi daripada kinerja di sektor perbankan. Misalkan kalau misalkan jika era normalisasi tersebut itu sudah dimulai, ya paling tidak para pelaku pasar tentunya juga akan menanti kebijakan perbankan dalam rangka untuk mengumumkan pembagian dividen. Sebenarnya hal tersebut ini merupakan sweetener bagi para pelaku investor untuk terus meningkatkan minat dalam berinvestasi di sektor perbankan, sambil juga misalnya kita juga melihat bahwasannya kalau di tahun 2022 bahwasannya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga diproyeksikan akan terus terakselerasi. Misalkan kalau dari baik itu dari World Bank maupun juga OECD, saya ingat itu di kisaran 5% ya untuk di tahun 2022. Sementara di IMF itu kalau nggak salah itu 5,8% begitu ya. Maka dari itu saya pikir dengan adanya prospek pemulihan ekonomi yang semakin progresif ini juga membuat kinerja di sektor perbankan pun juga akan terapresiasi ya, akan lebih progresif lagi begitu. Dan sementara itu misalkan kalau kita melihat daripada perbankan non big caps ya, tentunya kalau menurut saya para pelaku pasar cenderung mengamati atau mencermati misalnya aksi korporasi dari perbankan non big caps tersebut dalam rangka meningkatkan likuiditas, misalnya saja bisa saja dalam hal penerapan rights issue gitu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perbankan dalam hal untuk mempertahankan predikat misalkan bank buku 2 atau bisa menaikkan level menjadi bank buku 3 secara jangka panjang, karena ini kan juga liquidity ini juga sangat dibutuhkan oleh bank non buku 4. Apalagi juga para pelaku pasar juga sebenarnya juga mengapresiasi manakala misalkan bank-bank tersebut juga berkomitmen penuh dalam rangka untuk fokus kepada
industri teknologi finansial, digitalisasi perbankan, begitu ya, karena sebenarnya kalau new economy ini juga tentunya juga mengarah ke hal tersebut kalau menurut saya seperti itu. Baik, untuk saham big cap ini termasuk perbankan, saham bank ini menurut Anda apa yang masih bisa direkomendasikan atau mempertimbangkannya secara fundamental? Oke, di sini kalau dari Mirai Aset untuk perbankan lebih fokus pada Bank Buku 4 ya. Dalam hal ini kami merekomendasikan Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri maupun juga Bank Negara Indonesia. Oke, baik. Kemudian pengaruh kinerja Brilian dan rencana buyback ini seperti apa, Mas Nafan? Bagaimana Anda merekomendasikan mungkin target saham BBRI ini? Oh iya, di sini kalau kita melihat adanya kebijakan daripada misalkan BRI dalam rangka melancarkan program buyback tersebut, ini juga membuat diapresiasi ya oleh para pelaku investor tentunya. Kalau kita melihat juga BBRI ini sebenarnya juga secara teknikal juga berupaya untuk menembus all time high ya di tahun ini ya, dengan level resistance terdekat ini level 4.550 ya. Dan sementara ini pun juga kalau kita melihat secara target harga daripada BBRI berikutnya, ini kalau misalkan jika dari sisi teknikal ya, kalau misalkan jika dia menembus di atas katakanlah 4.550 ya, ini juga semestinya menurut saya untuk all time high dari BRI secara teknikal bisa ke level 4.750. Kalau misalkan jika untuk jangka panjang ya, menurut saya BRI ini seyogianya kalau secara teknikal memiliki target harga di level 4.880 ya untuk target berikutnya dari 4.750. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan untuk analisisnya dan juga diskusinya bersama kami pada hari ini dalam Closing Market. Pemirsa, Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information, Mirai Asset Sekuritas.